Belum. Nggak apa-apa. Oke, tadi kita sampai di ini ya. Oke, yang sudah hadir. Sekjen Boy ini siapa? Saya Pak, Ihsan Pak, Ihsan. Siapa itu? Boy. Ihsan. Ihsan, mana mukanya San? Oke. San. Ya Pak. Nomor 1, normal limit sama impact limit. Jadi Jelaskan. normal yang saya tangkap di sini normal limit dan impact limit. Kalau normal limit itu artinya unitnya itu dipakai dioperasikan pada medan yang normal. Artinya sesuai dengan standar yang telah ditentukan oleh Komatsu. Sedangkan impact limit artinya itu dia dipakai atau dioperasikan pada medan yang memiliki apa ya istilahnya itu, kayak medannya itu lebih berbatu ya istilahnya tuh. Jadi di atas normal gitu Pak. Oke, jadi alat yang digunakan di bawah standar untuk operasional yang ada di lapangan. Nah, nanti jawabannya adalah impact. Oke, thank you. Ya. Oke, terus Tadun, mana Tadun? Tadun tadi sudah belum ya? Yang pagi belum ya? Sudah Pak. Tadung. Oh, Tadun sudah tadi pagi. Sudah Pak. Oh, sudah. Sofi. Mana Sofi? Ya Pak, ada iklan TV nih, ada iklan TV. Macam-macam kausan pada link. Sebutkan macam-macam kausan yang terjadi pada link. Apa aja tadi? Ada kan di buku ya? Ada Pak. Ada di buku Pak. Halo, Fi. Ya, masih nyari Pak. Hah? Seminggu kemudian. Krik. Tapi Belum Pak, belum. belum. Nah, mana dia ini aja sih. Link, bagian link. Ya, Nah, outnya apa aja tadi? kausan yang tidak merata pada link thread.
link trade. Uniform Terus ware of link trade. terus Penyebabnya, Pak. nah, macam-macamnya aja. Nggak apa-apa. Ware link trade. Ware of link trade. Oke. Terus oh, udah itu aja, Kak. Ware of Finboss topaz. Nah, apa itu? Kaosan disebabkan oleh adanya persinggungan antara bagian atas dari Finboss dengan track roller plank. Oke. Terus Ware of Finboss and pass. oke, apa itu? Kaosan ini disebabkan oleh adanya persinggungan antara sisi muka Finboss dengan permukaan track roller god bagian dalam. Oke, terus Ware of trade set pass. nah, Ware of trade set pass. oke, apa itu? Kaosan disebabkan oleh adanya persinggungan antara sisi pinggir link thread dengan sisi pinggir sprocket thread. Sisi pinggir dari front itu. Ya. Terus Udah itu aja, Pak. oke, itu aja. Ya. Itu aja. Link. Oke. Oke. Lanjut. Berikutnya siapa? Rahmadi. Mana Rahmadi? Iya, Pak. Mana mukanya? Rahmadi. Oke. Rahmadi. Siap. Nomor 3D. Masalah yang terjadi pada pin. Salahnya ada pin link. Itu penyebabnya kelelahan beban. Oke. Terus pin patah. Penyebabnya terjadi keretakan pada permukaan pin. Terus beban impact, adanya beban yang tinggi. Itu, Pak. Udah, 3 ya. Ya, Pak. Nah, selanjutnya Rahmadi. Prayoga sudah belum tadi? Prayoga mana Prayoga? Tes Prayoga. Hadir, Pak. Nah, belum kan tadi? Belum. Oke, nomor 4. Nomor 4. Kausan apakah itu? Soalnya mana, Pak? Ini. Kelihatan nggak di layar? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya? Kausan apakah itu? Yang we're on trade, Pak. Oke, penyebabnya. Salah, Pak. Ya. Penyebabnya?
Itu karena bebannya Pak yang di track gak rata. Beban di track nggak rata. Oke. Oke. Ayo, enggak. Sikri. Taufik. Hah? Ini Sikri tulisannya. Rizky Paujan nggak Pak? Heeh. Paujan. Oh, Paujan. Rizky. Tadi sudah Pak, tapi nggak apa-apa jawab lagi Pak. Oh, nggak apa-apa. Oke. Nggak apa-apa jawab lagi Pak. Rizky Iya, Muhammad, Pak. Nah, yang ini Marlina. Jelaskan penyebab kausan pada sprocket berikut ini. Itu Pak, itu kausan pada bagian dasar sprocket atau rod wear. Penyebabnya Penyebabnya disebabkan adanya gesekan atau sliding antara bushing dengan bagian dasar dari sprocket. Oke. Oke. Ada pertanyaan sebelum kita masuk ke bab 3? Masuk ke tool. Kalau nggak ada, kita lanjut masuk ke KUC measurement kit. Nah, ini ada alat ukur untuk KUC. Ini sudah dapat numbernya, rekomendasi dari Komatsu. Nama-namanya ini, scale measurement, multi-scale, adapter, outer caliper, thickness gauge, dan selanjutnya. Nah, terus kemudian multi-scale. Alat khusus. Jadi bedanya sama si Vernier caliper, dia punya track roller measuring adapter. Ini. Nah, measuring adapter ini nanti ditempel ke sini. Tapi nggak ada contohnya. Animasinya, Pak. Nggak ada. Oke. Nggak ada Rahmadiah. Oke. Ini ya. Oke. Nggak ada. Oke. Sama. Oke, 375.
375 kan ya. Roller adaptor. Oke, nah, lain. Oke. Nah, ini. Nih, jadi cara ngukurnya kayak gini. Ini nggak tahu di buku sampean ada nggak? Kayaknya harusnya ada. Di halaman 57 Ada, sama, ada, Pak. ada ya. Nah, jadi adaptornya tadi itu dipasang ke track roller. Nah, di track roller itu sudah ada bautnya, ingatku kalau nggak salah 19 atau 22 atau 21 gitu. Nah, itu tinggal ditempel di situ. Terus kemudian nanti si toolnya ini, nah ini nanti tinggal sampan geser, naik kayak gini. Nah, ini kan ada lubangnya. Nah, nih ada lubangnya ini. Nah, tinggal ditempel ke sini. Contohnya kayak ini tadi. Nah, tempel. Nah, nanti diukur dia hasilnya berapa. Tuh. Nah, itu dia digunakan untuk ukur sini. Diameter dari si roller. Karena ini juga jarang saya pakai. Saya juga udah lama nggak pakai ini. Nanti kalau cara baca Vernier caliper masih ingat kan ya? Ya, Masih, Pak. Nah, contohnya ini 40, nolnya sudah lewat 41, nanti tinggal dicari yang paling turun. Nah, ini misalnya 5, berarti 41,5. 5. Kayak gitu. Nah, terus itu cara bacanya. Kemudian ini contoh cara baca juga. Oke. Ini cara penggunaannya. Nah, ini digunakan untuk mengukur ketinggian si link atau ketebalan link. Ini juga kita ukur. Nah, per sama second vernier. Bagaimana cara menggunakan multi scale untuk pengukuran diameter luar track roller? Diameter luar track roller. Pertama, melakukan ketinggian dari link thread. Nah, link thread-nya ini berapa? Ketinggian linknya. Nah, pengukurannya seperti ini ya. Terus kemudian set adaptor seperti ini. Gunakan kemudian set adaptor pada baut pelumasan track roller dan luruskan adaptor dengan ujung dari second vernier yang sini. Baca skala 1 dan 2, hasil nilai yang terbaca merupakan data diameter luar dari track roller. Catatannya adalah bersama second vernier dalam pengukuran ini akan memberikan hasil 2 kali lipat. Hal ini hasil ukur diameter luar track roller dapat diketahui secara langsung tanpa mengalihkan dua. Nah, contohnya kayak yang ini. Yang dibaca yang sini. Nah, contohnya 250, nanti yang lurus di 70. Berarti 250, 252, 254. Nah, 254. Kalau yang ini 2 mili, 255, 252, 254, 255,6. Misalnya kayak gitu. 255,6. Sampai sini paham ya? Ini 250, ini 260. Kalau dia dibagi 5, berarti kan satu garis ini 2 mili. Nah, satu garis 2 mili, ini totalnya ada 2 mili. Yang di sini 1 mili.
Berarti kalau dia sudah lewat sini 1 mili, 255, 256, 255,2,4 sama 0,6. Tuh. Oke? Halo, tes. Ya, Pak. Nah, Masuk. oke. Nah, caranya set. Ini spesial tool khusus ya, jadi nggak bisa dipakai untuk mengukur semua. Jadi ini khusus untuk si track roller. Nih, karena kita nggak bisa pakai vernier caliper yang biasa itu buat ini. Ini juga nggak bisa dipakai untuk ngukur yang biasa karena nanti nilainya di sini bisa jadi nggak sama mulainya kayak ininya. Nah, jadi kayak gini. Yang pertama tuh diukur di sini. Kalau sudah ketemu di sini nanti di lock. Nah, nanti yang geser-geser kan tinggal ini. Nah, yang tinggal yang kecil ini geser-geser. Nah, nanti dibaca hasilnya berapa. Kok yang situ ya? Kayak ada yang salah. Saya nggak ada toolnya sih, soalnya toolnya di PC. Gambar toolnya nggak dikasih. Namanya adalah di multiscale. Tunggu. Nah, dia buat ngukur ininya ya. Diameter sini. Nggak ada. Nggak punya fotonya. Sorry, fotonya di alat ukurnya ada di TC, tapi karena saya lagi WFH ya nggak bisa ngambil. Tapi ini agak-agak aneh sih. Kalau yang ini digeser, harusnya yang ini yang kebaca. Bukan yang sini. Tapi yang sini. Yang ini. Jadi yang ini tadi, ini itu untuk mengukur si ketinggian track. Sorry. Nah, untuk mengukur ketinggian si link. Nah, ini untuk digunakan untuk mengukur ketinggian link. Nah, kan dapat tingginya segini. Nah, kalau linknya udah dapat, baru nanti yang ini digeser. Nah, yang kecil itu yang sini. Nah, ini angkanya nggak mulai 0, tapi sesuai dengan spesifikasi rollernya unit. Jadi hasilnya tinggal baca, nggak perlu dikali-kalikan. Gitu. Bingung? Halo? Iya, Pak. Bingung, sedikit bingung. Oke. Kalau vernier caliper yang ini kan umum ya? Iya. Ya umum itu. Oh, tunggu dulu.
Iya, nah itu yang umum, Pak. Oke, tunggu. Oke, kadang tomat. Nah, kalau ini ditarik, nanti kan skalanya kita pakai yang ini. Ya kan? Iya, Pak. Nah, kalau yang ini ditarik, skalanya kita pakai yang ini. Tapi ini untuk ketinggian si link. Nah, yang ini. Ketinggian link. Nah, kalau linknya sudah dapat, di lock. Terus sama bisa sekalian ukur, oh linknya ketinggiannya sekian, berarti udah aus sekian persen. Nah, terus habis itu pakai tool adapternya dipasang ke booltnya, terus kita ukur. Kalau yang pakai adapter ini, yang digeser-geser kan yang kecil. Nah, yang kecil ini skalanya adalah yang ini. Nah, yang kecil yang digeser-geser skalanya yang ini. Nah, hasilnya tinggal baca. Nggak perlu dikali, nggak perlu dibagi. Hasilnya berapa? Nah, itu diameter si rollernya. Nah, ini sudah spesial tool. Jadi nggak usah dipusingin, tinggal baca. Jadi kalau yang ini, yang merah itu untuk si link height. Kalau yang ini untuk si diameter track roller. Kalau diameter itu dari ujung sisi ke sisi yang lain ya, bukan jari-jari ya. Walaupun kita ngukurnya seperti jari-jari, tapi karena ini special tool, hasilnya adalah 2 kali lipat, jadi langsung diameter. Diameter dari sini sampai sini. Betul. Oke. Tes, halo. Rada bingung, Pak, kalau belum lihat bendanya langsung. Bingung nggak? Jadi gini, pertama Bingung, kita Pak. ukur ini. Kita ngukur ini. Nah, kalau yang kayak gini, ini kan harusnya ngukur semua ya. Ketinggian dari bawah sampai sini. Nah, ini kan ngukur semua. Nah, hitungannya itu, pertama kita ngukur linknya. Nah, kok bisa ini yang digeser-geser, kita ketemu diameter daripada si track roller. Nah, gimana caranya? Caranya adalah ketika nanti di sini ada penurunan ketinggian, nah kita tahu, oh ketinggiannya link tadi berapa? Ketinggiannya link di sini. Oh dapat sekian, misalnya 20 cm, 0,00. Nah, terus diameter rollernya berapa? Nah, kalau linknya harusnya 22, jadi 20, otomatis kan sudah aus. Nah, kalau dia sudah aus 2 cm, berarti kan posisi penggaris ini akan turun. Yang harusnya 22, di sini, jadi turun dapat 20. Oh, ini sudah geser. Nah, kalau sudah geser, nah, kemudian kita ngukur si diameter ini. Caranya gimana? Sudah pakai ini aja. Yang ini tadi di lock, kemudian adapternya dipasang. Nah, ini nanti dia akan menyesuaikan pembacaan di sini. Nah, pembacaannya itu skalanya sama kayak ini. Nah, cara bacanya sama, cuma beda skala aja. Gitu. Bingung? Aman, Pak. Karena sudah nyerah bingungnya ya, jadi aman. Kalau lihat bendanya kayaknya enak aja. Ya. Soalnya di YouTube juga belum ada metode pengukurannya. Ya. Nantilah kali aja saya ada waktu, saya buatkan videonya. Basic. Oke, lanjut ya. Lanjut. Lanjut.
Oke. Cara menggunakan multi skill dengan tepat. Pengukuran ketinggian link kayak tadi. Nih, link. Terus pengukuran diameter luar track roller. Nah, ini juga sama kayak tadi. Ditempel di sini, ketinggiannya berapa. Nah, kalau yang ini hati-hati. Kalau yang metode pertama, itu sudah ada adapternya. Sampai tinggal baca hasilnya. Ini. Kalau yang ini, metode kedua, itu sampai ukur tinggi linknya dapat. Nah, misal kita ukur ini ya. Oke. Misal. Oke. Yang pertama, ukur tinggi link. Link height yang ini, yang kuning. Diukur dulu tingginya berapa. Dapat kan? Sorry. Misal link height-nya dapat 20. Nih, kita ngukur link height dulu. Ini gitu ya. Nah, link height-nya kan sini. Link height diukur. Nah, misal dapat sama dengan 20 atau 200 mili. Nah, dapat link height. Nah, terus kemudian kita mau mengukur si diameter daripada si track roller. Nah, berarti diameter track rollernya adalah pengukuran merah atau apa ya ini, tak sebut nah ini saya sebut X, yang ini saya sebut Y. Diameter itu sama dengan 2 dikali dalam kurung X dikurangi Y. Sampai sini paham nggak maksudnya? Dua itu tadi dari mana, Pak?
Diameter itu kan jari-jari kali 2 ya. Oh, jadi memang dari rumusnya, Pak. Iya. Jadi apa namanya? Kalau kita mau jari-jarinya si apa namanya? Roller, berarti kan X yang merah ini total tinggi dikurangi Y. Nah, ini kan kita ketemu diameter jari-jari. Iya, Pak. Nah, kalau diameter kan Iya, Pak. jari kali 2. Oh, siap. Paham ya? Ada yang masih bingung? Oke, Pak. Ada yang masih bingung? Y-nya berarti kali 2 juga, Pak. Cukup, Pak. Apanya? Y-nya itu. Enggak dong. Ini X dikurangi Y. Jadi saya nih dikurangi Y itu tinggi link. Nah, jadi kayak gini rumusnya. Diameternya itu adalah 2 kali X dikurangi Y. X-nya apa? Tinggi total pengukuran, yang ini, merah, dikurangi tinggi link height. Link height-nya yang Y. Nah, jadi kan kita ketemu separuh ini. Ya, Pak. Nah, separuh ini dikalikan 2, itu namanya kan diameter. Kalau tanpa kali 2, namanya kan jari-jari. Tuh. Ini kalau yang konvensional kita nggak punya adapter. Kalau itu nggak punya adapter yang ini. Kalau pakai adapter, ini sudah tinggal baca di sini aja. Kalau nggak ada adapter, kita bisa pakai metode ini. Nah, berarti yang diukur adalah diameter ini. Apa namanya? Diameter track roller, tapi dari permukaan tread, bukan plank ya. Karena treadnya si link ketemu sama treadnya si track roller. Planknya kan ambles saja. Tuh. Oke, paham sampai di sini? Pak, mau nanya, Pak. Oke, kopi. Yap. Silahkan yang mau tanya siapa tadi? Terkait Pak. Yuk. Silahkan, Itu Din. toolnya kayaknya agak susah ya, Pak. Kalau yang tipe digitalnya itu ada Pak? Saya belum pernah ketemu. Kemungkinan dari Komatsu belum ada. Oh, belum ada ya, Pak? Nah, kalau yang ada beredar di kita, sementara yang masih pakai yang manual itu. Oh, Bisa berarti ada ini di dilepas PC itu, Pak? Ada kalau toolnya di TC di lantai 2 yang gabung masih ada. Yang gabung sama apa? Skatmatnya sama apa namanya? Jaws-nya itu kayaknya masih di TC. Kalau enggak di timnya teritori itu ada. Oh, siapa? Oke, ada lagi? Oke, kalau nggak ada, masuk ke sprocket working. Sprocket working. Oke, tunggu. Sprocket working.
Oke. Oke, tunggu ya. Oke, toolnya kayak gini. Nah, ini nanti toolnya ini ditempel ke sprocket. Nah, nanti dia keausannya berapa? Di sini ada standar, di sini ada limit. Nah, di sini ada standar, di sini ada limit. Nah, dia maksimal limitnya berapa? Nah, di apa namanya? Nah, contohnya kayak gini. Dipaskan gambarnya, nah, nanti diukur berapa mili keausannya. Nah, terus kemudian, belum. Nah, dari situ, nah, contohnya si sprocket. Nah, apa namanya? Dia nanti punya apa namanya? Standar ketebalan sama keausan 100%. Nah, kalau nanti dia sudah aus misalnya 2 mili dari standarnya, nah itu masuk berapa persen? Jadi sudah ada. Nah, terus kemudian nanti hasilnya kalau kita maintenance manajemennya udah bagus, nanti tinggal dimasukkan Excel, ukur tanggal sekian, terus tanggal sekian, dia ausnya berapa, terus kemudian kanan sama kirinya, terus kemudian SMR-nya berapa, pengukurannya berapa jam dari tanggal sekian ke tanggal sekian. Nah, nanti keausannya yang kiri berapa, keausan per jamnya berapa, yang ini berapa. Nah, kalau yang di apa namanya tool itu nanti ketemunya adalah di mili sini, prosentase. Nanti maksimal dia di sini. Ini cuma nggak kelihatan. Di sini tuh sekitaran 100%. Dia berapa mili. Gitu. Nah, cuma di sini nggak ada gambar detailnya. Cari di Google juga belum ada. Oke, semoga ini ada. Oke. Nih ya, ini baru. Terus yang ini aus 100%. Contohnya punyanya si Sprocket. Nah, kalau baru itu masih sama dengan di gambarnya. Nah, kalau masih baru, masih sama dengan di gambarnya, dia posisinya 0. Nah, nanti kalau sudah aus,
100% itu dia 8 mili dari posisi standar. Gitu. Nah, ini sudah ada semua. Jadi yang perlu diukur apa aja itu ada di sini. Link pitch diukur, terus kemudian link height diukur, kemudian pusingnya pin yang ketemu sama sprocket itu diukur, terus grosser height, kemudian grosser ini juga diukur, ini standar, ini aus. Kemudian nih tadi si carrier juga diukur, idler ketinggian si flanknya ini diukur yang tengah. Terus kemudian track roller. Nah, tadi rumusnya kan kayak gitu. Diameternya adalah nih, ketinggian X dikurangi Y. Nah, ketemunya kan R dikali 2 ketemunya jadi D. Nah, ini standarnya, ini minimumnya. Terus kemudian ada si sprocket. Nah, nanti gambarnya tak kirim via WhatsApp. Pecah nggak ya? Semoga nggak pecah. Kalau nanti pecah ya cari aja di sini di Komatsu Sprocket Verdict. Nanti ada tabelnya di situ. Lewat kirimnya nanti Pak. Ya, nanti tak kirim di grup. Oke, mungkin dari tabel atau penjelasan ini pengukuran yang dilakukan di area undercarriage. Nah, hubungannya sama keausan. Nah, nanti ngisinya sini contohnya customernya PAMA misalnya, modelnya 375A5, lokasinya di Adaro PAMA. Terus kemudian soil condition itu tanahnya dia itu blasting atau non blasting atau pasir atau batu kayak gitu. Working conditionnya, kalau working condition nanti dia itu kayak misalnya dipakai di front atau dipakai di disposal kayak gitu. Serial number, equipment number itu nomor lambung ya, misalnya D145, D037 misalnya kayak gitu. Masalahnya berapa, dealernya dari mana, inspektornya siapa, terus tanggal inspeksinya tanggal berapa, WO number kalau ada, terus kemudian kondisinya wet, AR, HD atau dry. Nah, terus kemudian lebar shoe-nya, tipenya, grossernya, kemudian wear type-nya. Nih, kalau wear type kalau nggak tahu isi aja normal. Nah, terus baru diisi di sini. Ini 100% nggak usah, ini measurement-nya, wear-nya berapa persen, tinggal ya dibagi ini, baru dikurangi, terukur dibagi, baru dikurangi aus 100%. Jadi kayak gini. Ini 100 contoh, kita pakai contoh ya cara ngisinya yang link height biar gampang. Link height. Link height. Contoh pas ngukur itu saya dapat di 170. Hasil ukur hari itu. Nah, terus kemudian keausannya berapa persen? Nah, itu sama dengan 170. Jadi kayak gini rumusnya. Ini 170 dikurangi maksimum ausnya adalah 163. Nah, dibagi
181 dikurangi 163. Nah, kalau yang ini adalah kondisi baru, yang ini kondisi terukur, yang ini aus 100%. Nah, sama dengan baru 181, 163. Nah, hasil ukurnya, nah keausan sekarang berapa? Keausan sekarang adalah 170 kurangi 163 dibagi 181 dikurangi 163. Nah, terus kemudian dikali 100%. Ratus ini 100% ya maksudnya. Nanti ketemunya adalah sorry, ini berarti sisanya. Ini bukan keausan. Nah, won-nya berarti won saat ini itu adalah 100 dikurangi ini. Nah, berarti keausannya ada di 61%. Ada pertanyaan atau bingung? Halo, halo. Tes. Ya, Pak. Bingung Ya. atau jelas? Itu sisa tadi maksudnya sisa apa, Pak? Sisa umur, sisa prosentase. 38%. 38%. Ini satuannya sini persen. Itu yang atas 70 kurang 163 tadi kah? Bukan? Ya, yang ini rumusnya ini. 170 kurang 163 dibagi total aus. Jadi kayak gini. Dibagi apa, Pak? Total keausan. Dibagi apa? Total keausan. Rumusnya itu sisa umur sama dengan namanya total keausan. Oh, sorry. Sisa keausan dibagi total keausan. Jadi total keausannya berapa? Tuh 181 dikurangi 163. 18 mili. Tahu ya? Total keausan 100% aus Oh itu iya, Pak. berkurang 18 mili. Dari mana? 181 aus sampai diameternya tinggal 163. Berarti dia 18 mili berkurang dari diameter Ausnya. awal. Nah, itu sudah aus maksimal 100%. Nah, terus kemudian sisa keausan. Sisa keausan rumusnya dari mana? Nah, hasil ukuran tadi kan dapatnya 170. Nah,
hasil pengukuran dikurangi total keausan. Total aus itu kan 163. Nah, berarti kan 7. Nah, berarti ini tinggal sisanya kan tinggal 7 menjelang 163 dari 170. 170 untuk habis 100% itu kan tinggal 7. Nah, berarti 7 dibagi 18. Nah, ketemunya berapa? 0,388. Nah, ini sisanya. Nah, prosentase itu dikalikan 100. Dan itu dikali 100. Nah, sama dengan ini dikali 100. Nah, ketemunya berapa? 38%. Atau kalau ini mau langsung jadi persen, tinggal diklik ini. Nah, tinggal hasilnya adalah 39%. Ini 7/18. Ini sisa tapi ya. Nah, jadi total keausan berapa? Kalau total keausan ya tinggal 100%. Kurang 39%. Ya. Ini dibulatkan 61. Itu kurang lebih kayak gitu. Ini sisa. Sisa umur atau sampai sini paham? Jadi kalau kembali ke formnya tadi, nah berarti keausannya itu adalah 9%. 61 keausannya. Total keausan. Oh ya, sorry. Nah, ini. Total keausan atau wear persennya 61. Ya, ini tadi. Kalau kita ukurnya seperti itu, hasilnya dapat, nah, nanti hasilnya dapat berapa? 170. Nanti kalau sudah ada rumus Excel-nya ya tinggal masukin aja. Sampai masukin di sini 170, nanti di sini sudah keluar 61%. Nah, SMR barunya bulan berapa, tahun berapa, SMR rebuild, misalnya kalau tadi sempat di rebuild, atau dia baru misalnya, atau dia diganti, diputar, nih, ada statusnya. Kalau dia pakai baru berarti yang di sini SMR-nya baru berapa. Terus umur partnya, spare partnya misalnya HM unit sudah 35.000, tapi kemarin kita ganti ini pada umur 30.000, sudah ditulisin sini aja. Kalau umur sekarang 35.000 berarti umur komponen di 5.000. Tuh. Nah, kalau nanti di sini ada note dari inspektornya atau bagian inspeksinya. Oke, ada pertanyaan? Cukup jelas atau pusing? Gimana? Jelas. Jelas saja. Cukup jelas, Pak. Jelas. Jelas ya? Pak. Oke. Ada pertanyaan untuk alat ukur ini? Ini alat ukurnya masih manual. Nah, posisi ngukurnya seperti ini. Dia contohnya yang ini link pitch itu ngukurnya adalah pin 1, 2, 3, 4, 5. 5 pin diukur. Ini sesuai dengan sok manual ya. Tuh. Nah, nanti total L dibagi 4. Hasil pengukurannya dibagi 4, ketemunya berapa? Tuh.
pin. Nasional. Oke, silakan dicek di grup ya. Ini formnya sudah tak kirim. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjut ke ultrasonic goal. Ultrasonic goal. Nah, ultrasonic goal ini digunakan untuk mengukur ketebalan komponen seperti link, bushing, thread, roller, dan lain-lain. Nah, ini lebih simpel dibandingkan alat ukur yang manual. Nah, keunggulannya adalah dia bisa mengukur ketebalan daripada komponen. Tapi harus kecil. Kalau dia berongga, ya yang terukur ini aja. Dia nggak bisa mengukur full. Contoh ini mengukur diameter pakai ini boleh ini. Nah, itu bisa diganti sama si ini, ultrasonic measurement tool. Oke. Capable of non-destructive. Suaranya masuk nggak? Masuk, Pak. Masuk, Pak. Masuk, Pak. A wide variety of materials when only one side is accessible. Ultrasonic thickness gauges are ideal for, among other things, monitoring corrosion and erosion or checking for defects in complex manufactured components. Ultrasonic NDT gauges, such as the Alcometer MTG. Ini contoh aja ya. Kalau punyanya Komatsu ya ada mereknya. Material thickness gauges and the Alcometer PTG precision thickness gauges are designed to provide accurate, reliable material thickness measurements for a wide range of applications, including pipelines, storage tanks, Jadi dia ngecek ketebalannya. rubber linings, or thin plastic bottles, for example. So, how do they work? The Alcometer MTG range of ultrasonic material thickness gauges can measure both uncoated materials up to 500 millimeters thick and coated materials up to 25 millimeters thick. And to do it, they use a dual element transducer. Dual element transducers consist of two independent crystals, separated by an acoustic barrier. The two elements are angled so that when one crystal emits an ultrasonic pulse, the energy path creates a V shape, entering the material via ultrasonic couplant, hitting the back wall of the material and echoing towards the... Nah, jadi ketika nanti di sini ada perbedaan material, misalnya materialnya besi kan, kalau di undercarriage shoe. Nah, besi terus kemudian ketemu kalau ngomong misalnya si track roller.
track roller itu kan tengahnya kemarin ada lubricating, ada oli dan kawan-kawan. Nah, yang kebaca yang mana? Yang diameter ini aja. Tuh. Yang apa namanya, rongganya nggak kebaca. Nah, itu konsepnya. Other crystal, where it's detected. The gauge then uses the speed of the pulse and the time taken to travel from one crystal to another, from pulse to echo, to calculate the thickness of the material, with the acoustic barrier preventing any sound from reaching the receiver directly from the emitter before the pulse has completed its path. When it comes to measuring coated materials, in order to ignore the thickness of the coating and measure just the thickness of the material underneath, the gauge is adjusted to measure the time between two echoes. The first echo occurs when the pulse first hits the back wall of the material, with the second echo occurring when the pulse next hits the back wall of the material for a second time. The transducer detects both of these echoes and uses the speed of the pulse and time between echoes to calculate the thickness of the material, ignoring the coating above it and any other echo. Kalau yang punya ini, Alternatively, the Alcometer PTG range of ultrasonic precision thickness gauges use single element transducers to measure uncoated materials as thin as 0.15 millimeters. Single element transducers, as the name suggests, consist of one crystal which both emits and receives the ultrasound pulse. The pulse once again travels between the transducer and the material via ultrasonic couplant. However, measuring thin materials means that the ultrasonic signal will return to the transducer incredibly quickly. And as a result, there's not always enough time between the pulse leaving the element and the echo returning. This is why, when using an Alcometer PTG, single element transducers use a delay line to increase the time between the pulse being sent and the echo being received, ensuring more accurate results. Whilst the energy path from a single element transducer still travels from pulse to echo, in order to remove the length of the delay line from the measurements and measure just the thickness of the material, the gauge doesn't time from pulse to echo. Instead, the Alcometer PTG measures from interface to echo. Interface, when the pulse passes between the delay line and the material, and echo, when the pulse hits the back wall of the material and returns to the element. Jadi konsepnya seperti itu. Nah, nanti di apa namanya, measurement ultrasonik ini dia bisa mengukur ketebalannya. Tuh. Nah, nanti bisa dipilih menunya. Nah, nanti kalau masalah menu ya baca-baca. Contohnya ini ketebalan yang diukur yang mana, ketebalan ininya ada sampai di pin. Nah, kelemahannya adalah ketika nanti di sini itu permukaannya nggak rata, yang di sini ada bolong, terus kemudian yang di sini itu bolongnya di sini. Nah, ini kan beda tebal. Nah, bacanya juga akan beda. Hati-hati. Nah, kalau yang ini lebih cocok untuk browser. Nah, ini. Kalau ketinggian browser itu cocok. Tapi untuk yang ketinggian link ini nggak bisa. Tuh. Atau ketebalan si idler itu bisa juga. Ketebalan si ini bisa. Tapi ketebalan ya, bukan diameter. Ketebalan daripada si besinya roller. Itu. Oke, yang KUC ini nanti konsepnya seperti itu, dia pakai ultrasonik, terus implementasi banyak sekali digunakan untuk ilmu pengukuran ketebalan plat. Nah, bedanya adalah kalau yang mechanical yang di awal tadi, yang di sini KUC measurement kit ini adalah langsung ke diameter luarnya. Tapi kalau yang ultrasonik ini lebih ke ketebalan. Ini lebih ke ketebalan daripada si komponen. Terus kemudian satu lagi ada si measurement kit by KSA Komatsu South Africa. Ini ada si tadi kaliper. Terus kemudian nanti ini mirip sama yang atas, tapi bedanya kalau KUC ini
Vernier kaliper yang bagus. Sorry, tak mute dulu ya. Oke, kalau yang KUC ini nanti ada toolnya, nanti diukur manual pakai vernier atau pakai meteran. Nah, ini isinya. Nah, isinya detailnya ini. Nah, contoh pengukurannya kayak gini. Ini digunakan untuk mengukur idler, flanknya idler. Nah, dari sini nanti diukur, oh ini berapa mili, ukurnya kayak gini. Nah, jadi dia kayak macam alat digunakan untuk apa namanya pembanding, terus kemudian baru diukur pakai alat ukurnya. Bisa mikro, bisa bisa Vernier caliper, bisa meter atau multi scale. Nah, terus kemudian ketinggian. Nah, kita ngukurnya pakai kayak gini. Nih, ketinggian link. Baru nanti diukur ini berapa. Nah, jadi lebih simpel. Pusing. Nah, pusing pakai kaliper. Nah, kaliper yang kecil sini. Nih, pakai kaliper. Pusing. Terus kemudian ketinggian grosser. Ini juga bisa sama kayak gini. Terus carry roller thread. Nah, ini juga pakai kaliper. Nah, bedanya itu. Kalau yang KSA itu adalah alatnya, kemudian baru diukur pakai ini penggaris atau Vernier caliper. Nah, kalau yang KSA tadi Vernier calipernya sudah ada adapter. Yang KUC itu Verniernya sudah ada adapter. Bedanya itu aja. Nah, itu alat ukurnya. Ada yang mau ditanyakan? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Tes, halo. Halo, Pak. Gimana? Ada pertanyaan? Jadi ada 3 ini ya alat ukurnya. Yap. Ada pertanyaan? Belum, Pak. Oke. Teknik pengukuran ketinggian link. Ini kalau metodenya ini bisa sandan ini aja ya. Sandan apa namanya baca. Besok kalau apa namanya kalau nanti dibaca nggak ngerti, besok kita bahas. Pengukuran diameter luar kayak gini. Nah, bisa pakai apa namanya ultrasonik. Ingat ultrasonik hanya mengukur ketebalan plat, ketebalan komponen. Siap. Ini bisa pakai outside. Nah, itu metode-metodenya. Ini juga sama. Nah, sudah dibaca belum yang ini metode pengukuran? Bab 4? Belum, Pak. Oke, nanti dibaca ya. Siap. Oh, siap, Pak. Siap, Iya, Pak. Contoh kenapa ini harus 4? Harus 4 karena satu rekomendasi dari shop manual dia harus 4 link atau 5 pin. 1, 2, 3, 4, 5 pin. Jadi 4 link 5 pin. Nah, nanti pengukurannya nanti dilihat di tabelnya tadi. Kalau dia satu standarnya itu pakai 1 link atau 4 link. Nah, tergantung panjangnya. Itu yang sesuai yang mana dengan standar, apakah 4 atau 1 link. Nih, 1 link atau 4 link. Nah, tinggal dimasukkan sesuai dengan hasil pengukurannya. Nah, nanti dibandingkan dengan nilai standarnya. Terus kemudian metode grosser, ini contohnya. Nah, itu metode-metodenya aja. Nah, kalau grosser pakai ultrasonik yang di sunya. Nah, ini diambil 1/4 lebarnya. Nah, kenapa diambil 1/4? Biar lebih akurat di tengah. Ini.
idler thread. Nah, ini Tapi kalau di tengah-tengah nggak boleh, kenapa? Pak? Kalau misalkan di tengah-tengah ngukur grossernya Heeh, nggak Sama boleh aja. berarti, Pak. sama aja. Sama aja. Oke. Pengukuran idler thread. Nah, ini metodenya kalau yang Vermeer caliper punyanya KUC sudah ada, tinggal diukur. Kalau yang KSA, Komatsu South Africa, harus pakai toolnya ini baru diukur pakai StatMat. So, kalau ultrasonic dia mengukurnya adalah ketebalannya langsung, bukan threadnya sini, tapi ketebalan bukan klengnya, tapi ketebalan threadnya. Nah, itu bedanya. Roller, nah, ini pakai KSA, yang ini pakai KUC. Nah, yang ini pakai ultrasonic. Ultrasonic ngetes ketebalan thread dari roller. So, jadi nanti standarnya beda-beda. Standar new sama worn-nya itu beda-beda tergantung tool yang kita pakai. Tapi kalau yang ini sama ini standarnya bisa sama. Cuma metode pengukurannya yang beda saja. Dari roller sama aja. Nah, ini juga hati-hati mengukur ultrasonic dari roller tipenya juga macam-macam, ada tipe A, tipe B, tipe C, tipe G, C, E, F. Nah, tinggal tipenya yang mana nanti diikuti standarnya. Profitir, nah pakai tadi atau ketebalan ini ke ultrasonic. Ultrasonic itu ketebalan yang di bagian rootnya, bagian bawah. Yang lain-lain cek. Gap dari link face, link 1 ke link 2, gapnya enggak dicek. Nah, untuk standarnya ada di manual dozer. Kebetulan saya nggak punya manual dozernya. Saya nggak punya spesialisasi dozer. Terus kekencangan bolt pada tracksaw tinggal dipukul aja. Kalau bunyinya tak berarti kencang, kalau bunyinya cering itu berarti kendor. Nah, ini tabel untuk titik pengukuran ultrasonic. Ini tabelnya. Nah, ini nggak dikasih. Ini harusnya dikasih kode-kodenya. Cuma ini ada yang miss, ada yang terlewat. Ini E, ini A, ini C, ini titik B. Jadi titik-titik di mana melakukan pengukuran di carry roller, idler, sama sprocket. Kalau yang dozer, nah ini carry roller, idler, sama sprocket. Yang bisa diukur pakai ultrasonic. Sonic tool. Oke, ada pertanyaan? Metode pengukuran? Ada, Pak. Ya, silakan. Yang tadi, Pak, kencangan bolt tracksaw. Gimana itu, Pak? Dipukul terus bedainnya gimana? Bedanya ini, saya kan pernah mukul suatu besi lah. Kalau dia itu kendor, kalau dipukul itu kan bunyi string gitu ya. Iya, Pak, beda itu, Pak. Kayak kalau kendor itu kalau dipukul dia kayak ada getarannya. Tapi kalau dia udah terpasang rapat, dipukul itu kayak ya kita mukul besi padat gitu, gitu aja. Cering gitu aja, nggak cering gitu, nggak ada kayak feedbacknya gitu loh.
Oke. Jadi cukup sekali pukul aja Itu nggak, Pak? Mas sejak Sekuat tenaga nggak, Pak? Hah? Enggak, dipukul Sekuat tenaga apa biasa gimana, aja. Pak? Sekali pukul aja nggak, Pak? Kayak Dirasa-rasakan. Dirasa-rasakan aja. Heeh. Yang Feeling. yang pukul Feeling good. paku ya. Feeling good. Pak, itu yang nggak bisa dilihat secara visual ya Pak, jadi dipukul. Kan kalau Yang kendor dipukul. biasanya kelihatan Oh, visual iya. kan. Kalau visual udah kelihatan kendor banget, ya berarti tinggal kencengin aja. Nah, kalau ini periodik, terus kemudian secara kasat mata, kok kayaknya nempel aja. Coba aja dipukul. Gitu. Nggak bisa praktek sih ya. Kayak gitulah. Coba di YouTube ada nggak? Ini contoh aja ya. Oh, nggak ada. Nggak ada. Nah, nanti tinggal dipukul pakai palu. Kalau yang di toolnya KUC udah ada palu khususnya, tinggal dipukul tuh gitu aja. Nggak usah sekuat tenaga sampai bunyinya denger aja. Kayak mukul apa ya? Mukul apa ya? Ya pelan aja sampai kedengar bunyinya. Itu aja. Selain dari dipukul emang nggak ada lagi kah Pak alternatif lain? Paling kalau mau ditok. Ya. Emang bisa ya Pak ditok itu? Kalau mau ribet ya retok. Iya itu. Nah, Keliling ngetok. kalau mau ribet retok. Kalau paling mudah pukul pakai palu. Karena ya satu, insya Allah Factory sudah yakin bahwasanya pengencangannya sesuai dengan standar manual. Karena juga yang bikin dari Factory. Terus kemudian potensinya dia itu lepas adalah karena dia berjalan di atas tanah, kemungkinan dia lepas. Tapi yakinnya lagi adalah ketika dia kena tanah sama air itu akan karatan, jadi untuk lepas itu kayaknya jarang. Kecuali ya kayak ini ada case tiba-tiba tracknya lepas. Kalau di customer yang kecil di luar tambang biasanya ya banyak yang tracknya itu banyak yang lepas gitu. Biasanya kayak gitu.
tes. Tes. Yo. Wah, ngelak nih. Tes ngelak kayaknya. Yo, masuk. Ini Ngelak. nanti dicek. Tes. Masuk. Ya. Yang pakai jalur kan. Halo. Masuk, Pak. Tadi dia ngetes kah? Oke, lanjut lagi ya. Kenapa ini lag lagi kah? Halo. Kayaknya nge-lag ini nih. Halo. Diam aja tuh, Pak. Kai hadir. Kayak Apa, Kek? Oke, sinyalnya susah. Ya, sudah di-lock. Di-lock dulu. tes. Masuk. Siap. Relok. Ike, ini mana Ike kayak nih, Ike kayak. Kai. Ini siapa yang keluar nih? Halo, Loh, dan masuk lagi ya. udah Pak. Aman Pak. Oke, sorry, tadi sinyalnya agak. Oke, balik lagi ke ini tool untuk lepas si master master pin ya. Yang penghubung track link itu Kak, Pak? Betul. Oh, siap. Harusnya tuh memang pakai special tool seperti ini. Karena nanti tekanannya itu bisa sekitaran 2 ton sampai 5 ton tergantung tipe unit.
kalau yang master link. Kalau master link ya tinggal lepas baut aja. Oke. Ada lagi selain ngecek bautnya, cara ngecek bautnya si Petso. Lagi masih ada 15 menit sebelum kita akhiri. Nggak ada. Halo. Ya Pak, Belum. Ada lagi Belum. pertanyaan? besok masih lanjut ini gak Pak? Besok lanjut 3 hari kan ya? Ya, Iya, Pak. 3 hari. Nah, besok lanjut bab 5. Nih, perhitungan Oke. nomor komponen. Oke. Kendalanya hari ini berarti sinyal sangat full ya. Iya betul Pak. Halo, tes. Halo. Oke. Nggak ada pertanyaan? Belum ada Pak. Aman ya? Kalau nggak ada, undercarriage, kita lanjut besok aja berarti ya. Hari ini sampai di sini dulu. Ya Pak. Oke. Oke, sebelum kita akhiri, minta tolong dihilangkan wajahnya biar saya screenshot dulu untuk hari ini. Iya. Hari ini belum di screenshot kan ya? Belum. Belum ya? Wes, baju Camry. Instruktur ada 2. Hah? Instrukturnya ada 2. Mana satunya? Itu Muhammad Rizky Hujan. Calon instruktur. Mana yang lain? Amin. Oke, tunggu. Baru 8. Mana yang lain? Tuh, kok hilang lagi? Dua lagi. Biar layarnya penuh dulu. Dua lagi, kita ambilin videonya. Satu lagi. Shopee. Satu lagi. Ada nih. Ada masuk apa? Bu? Masuk kanan, baik. Oke, terima kasih. Oke, sampai ketemu besok lagi ya. Insya Allah besok jam 8:30 atau jam 9 nanti saya info lagi. Oke, Pak. Iya Ya, Pak. Pak. Terima kasih ya. Sampai ketemu besok. Terima kasih juga, Pak. Ini saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
Pagi. Kita Kita. Kita bisa luar biasa. Mau pengen swasta. Oke, saya lift dulu. Woi. Oi, Agring apa ya? Agring. Tambah aku tahu. Tuh yang mana tuh apa kata tadi? Guring apa? Aku gini. Woi, itu direkam, Cuk. Kada orang seolah-olah jadi naik. Rapat saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.